Selamat datang di Jonas Sister Chit Chat. Ya, kita perkenalkan dulu ya kakak pertama kita. Hai, nama saya Lisa. Dan Umur? umur 31. Ya, 31 Iya. tahun. Udah gitu. Next lah ya. Iya udah. Kakak kedua. Kakak kedua ya. Yeye umurnya 31 tahun. Aurel umurnya 17. Kacau. 31 ya. Terus kok terus? Lanjut. Aduh, susah ternyata bikin podcast, guys. Umur pertama, kapan pertama kali lu galau? Gua Iya. umur 1 tahun. Balik. Enggak. Gua Makanya temen lu belum sadar lu udah hidup di dunia ini. umur berapa? 15. 15 teh. Kelas? SMP kelas 3 ya? Kelas 2 tuh umur berapa ya? 14 gitu. Iya, Kayaknya 14. Bisa. Pertama kali galau ya? Iya. Kayaknya enggak deh dia. Enggak pernah. Ada sih tapi nggak tahu. Cuman nggak inget kapannya ya. Cuman kayaknya pas kuliah kayaknya. Pertama kali ya galau. Heeh. Bingung. Lupa. Kalau lupa gimana dong? Ya udah kuliah cenah. Ya teh kalau galau gitu teh ya. Kalau belum ngerti cinta teh galau tuh sih. Iya, itu juga SD dong gua. Iya, enggak apa-apa. Kelas 4. Sama siapa? Temen lu juga kan? Sekelas sih. Nah, Terus kan saya umur 12, berarti kamu paling bucin ya? 7, 8, 10, umur 10. Umur 10. Kan kelas 4. Oh, gue udah takut gue paling bucin, ternyata lu paling bucin ya. Iya, umur 10. Kelas 10. Tapi itu mah kan yang anak-anak kecil gitu. Iya. Maksudnya lu umur 10 kepikiran galau yang umur 20-an gitu atau gimana sih? 4. Enggak lah, umur segitu kayak belum punya pikiran, belum punya otak. Cuma jadi mikirnya apa? Nggak bisa main sepeda bareng, udah. Sedih gitu. Iya, tapi gue suka dia suka gue. oh. Di Taman Kopo. lu kapan Ada yang merinding jadi. kapan terakhir galau? Gue Tadi. detik tadi. Enggak sih, gue udah lama sih. Bulan apa ya? Udah lama, tahun kemarin ya. Terakhir ya. Sekarang mah kayak udah nggak terlalu gimana. Tapi kalau misalnya yang kayak galau pisannya gitu, yang udah dewasa mikirnya, umur berapa galau? Yang kayak mau dunia itu runtuh Iya. maksudnya. Yang mulai kepikir, udah tua nih belum gitu. Oh, jadi pengen nikahnya gitu. Kapan? Yang lalaki lah. Yang laki umur 25. Sama. Udah lambat gitu. Jadi dulu Kamu mah kayak galau di ulang tahun, detik-detik ulang tahun. ih, gue juga cuma hari ulang tahun. Hari lainnya tuh kayak gak peduli gitu. Iya bener, gue langsung sedih pisan waktu ulang tahun umur 25. Kayak sedih pisan lah pokoknya. Oh, soalnya waktu itu mah gue kayak pengen menikahnya tuh umur 28 gitu cita-citanya teh. Oh, gue cita-citanya 25. Lu bisa? Pengennya malah umur 22. Itu paling udah sekali. tergalau soalnya pada saat abis selesai kuliah. Oh, udah beres Langsung kuliah. kayak, oh ya abis ini kayaknya harus ada sesuatu yang harus dikerjain gitu. Nikah ya. Iya. Berarti dia paling bucin sebenarnya. Lu 10 tahun. Dia belum punya otak. Lu 10 tahun ya. Iya. Itu cita-cita pengen nikah umur 25. Oh, 25. Aja gitu kan. Biasanya sih kalau galau itu tuh pas misalnya nih kayaknya ada cowok yang suka, nah itu tuh galau pisan, aduh dia suka sama gue tidak ya. Lucu. Itu langsung semua rasanya dunia tuh kayak runtuh terus kayak gimana gitu. Jadi kepikiran terus gitu. Sebenarnya gue pernah screenshot Facebook lu Rel sama mantan lu. Awas lu ya. Masih ada guys, kalau dia macam-macam saya sebar. Dan kapan? Ada, mau lihat ada sini. Apa? Ada di HP gue. Sumpah ngaco. Kayaknya gak mungkin. Atuh. Miss Lisa, Ya, mendingan kecepatan menikah atau terlambat menikah? mendingan kalau sekarang mah mendingan terlambat nikah ya daripada cepat menikah. Kayaknya hese gitu kalau misalnya cepat bisa nikah. Ini mah karena kebanyakan kan cerita sama saya.
ya Lis, kayaknya kamu teh lebih beruntung lah belum nikah daripada kayak aku nih sekarang udah menikah gitu. Jadi ada menyesal semua gitu rata-rata teh gitu sih. Jadi kayaknya mendingan terlambat sih. Kalau Aurel gimana tuh? Iya sih kayaknya sama ya, mending terlambat terus dihina-hina orang daripada kecepatan tapi hidupnya menderita dan seperti di neraka. Apa sih lu? Lucu. Saya mah rada terlambat tapi nggak mau terlambat amat sebenarnya. Pengennya tuh emang Paling umur tua tuh umur 28. berapa? Oh 28. Pengennya paling telat 28. Tapi mau paling cepat juga 28 sih. Kayak pengen main dulu gitu. Kayak rugi gitu, kayak nggak bisa mundurin waktu teh. Saya seneng main aku mah. Oh kamu orangnya suka main? Iya dong. Oh iya. Iya. Ada nggak cowok yang paling nggak bisa dilupain sampai sekarang? Ada. Berapa tahun? Sekarang sih udah lupa. Tapi waktu itu kayak sedih pisan. Oh, berapa tahun itu lupain? 7 bulan. Oh cepet ya. tahun Nggak ada yang pernah lebih dari tahun. Ada berapa tahun? ada. Wah itu lumayan bisa sampai 3 3 tahun. Iya 3 Oh. tahun. Aku juara 10 tahun. Gitu aja bangga ya Dan. Dasar bucin. Menderita pisan itu mah. Ya Iya, udah. itu penderitaan itu. Tapi kayak sedih pisan itu mah 7 bulan teh. 7 bulan. Iya, 7 bulan kayak sedihnya. Iya. Aku juga sedih loh 3 tahun loh. 3 tahun. Kamu sedih nggak ya 10 tahun? Iya Atau sedih biasa? sih, dia juga kan kayak pas awal-awal udah punya pacar lagi langsung kan. Terus langsung ngeliatnya kayak sedih kan, udah aja. Jadi tuh kalau sama dia aneh, jauh deket itu, tapi teh nggak jadi akhirnya mah. Sampai akhirnya dia sekarang udah nikah duluan gitu. Oh. Ya itu namanya first love. Itu umur berapa gitu? Hah? Yang umur SMP itu. Iya. Oh. High school sweetheart. Bukan high school ya. SD ya. Berarti- pokoknya kuliah teh masih ingat. 14 sampai 24 tahun kan 10 tahun. Iya sih. Kayak udah lulus kuliah tuh. Tapi kadang nggak tahu sih aneh masih suka ingat juga gitu, suka mimpi gitu. Gak kuat. Ya tapi kan ya udah dia udah nikah. Ya, menarik nih nanya-nanya Aurel terus. Ya udah. Iya benar ya. Betul sekali. Nah sekarang masa paling galau Lisa dulu lah. Lisa mah galaunya karena apa nih? Kalau misalnya galau tuh sebenarnya sih nggak terlalu tentang pasangan hidup kali ya. Iya. Cuman masalahnya karena di sekitaran aku teman-temannya semuanya itu tuh karir semua gitu. Jadi artinya pas kamu kuliah, mereka pasti orientasinya gitu, kerja semua gitu. Harus ada ngerjain sesuatu lah, karir, bisnis segala macam. Jadi pasti itu yang paling galau gitu. Makanya pas udah selesai kuliah langsung kayak ditanya mau kemana, mau ngapain, kerjain apa. Nah itu teh bener-bener pandangan yang paling dilihat pisan gitu kalau galau di situ. Nah itu juga barengan sama galau juga untuk mempunyai pacar. Oh bareng. Jadi karena Berat banget hidupnya ya gimana? beban ini ya, Iya. coba tolong ya beban ini saya sharekan kepada kalian. Jadi pas galau pisan karena kan nggak tahu mau abis kuliah mau ngapain gitu, kerjanya apa, masih luntang-luntung. Udah gitu Luntung ya. luntung kasar. Udah gitu ada nggak tahu sih ya, mungkin karena aku kegeeran kali ya. Jadi yang pas zaman kuliah gitu teh kayak cowoknya teh kayak mungkin suka, soalnya teh bener-bener pisan ya, dan kayak di PHP-in karunya PHP-in gitu. Jadi karena suka main bareng itu teh, mainnya juga semoga dia nggak dengar ya. Mainnya barengan berdua gitu, bener-bener gitu. Jadi kan dia kayak berasa kayak benarkah dia pangeran. Terus udah gitu. Nah pas dari situ ya jadi barengan gitu semua, jadi galau pisan gitu. Itu teh galaunya bisa kayak masuk ke kamar, bisa kayak nangis gitu. Ya mengasihani diri sendiri. Sendiri Kayak nangis masih
Iya sendiri Iya, sih sama siapa ya terus nangisnya? sama bantal. Gitulah jadinya. Ya itu paling down sih. Oh itu paling down. Oh, buat cowok itu ada pesan nggak? Syukur. Dalam ya. Aduh, tajam silet. Coba kalau ya Tiap putus kayak itu masa paling galau paling sedih. Soalnya kalau jadian tuh kayak serius saya mah gitu. Jadi sedihnya tuh kayak sama. Kalau ditanya paling kayak pas putus emang paling terus gitu. Oh paling gitu. Iya kayak nggak ada yang lebih mendingan. Semuanya sedih. Semuanya sedih. Iya. Tapi kalau dibandingin karir, saya lebih milih karir sebenarnya. Jadi masih bisa ngelupain hal itu gitu. Soalnya saya bisa marah orangnya teh. Terus kayak misalnya yang terakhir gitu ya sama orang itu. Aduh, salah kayaknya mah salah jadian sama orang ini tuh karakternya sih kayak kieu harapan masa depan itu kayak gue yang susah gitu ke depannya teh. Bisa menikah tapi kayak gue yang susah. Gesan we gitu. Jadi gue tuh sedih. Gue putus tapi gue sedih tapi gue masih memikirkan masa depan gue gitu. Yang itu? Ya teman lu. Temen gue. Lu ada pesan gak sama dia? Rasakan. Menikah kan takut kan? Oh gitu. Iya. Lanjut. Kamu enak aja. Masa tergalau. Umur 20-an akhir sih itu paling kayak hancur pisan. Kayak galau pisan itu mah apa ya? Kan udahnya emang gak pengen nikah. Terus kayak deket sama cowok terus kayak gagal terus gitu. Sampai apa ya? Ya gitulah sampai itu mah bener-bener nangis gitu tiap hari. Terus sampai dihibur sama si Emi sama si Bobby diajak nonton gitu. Tapi tetap aja hati teh nggak kehibur ya. Iya, si Mami juga sampai sok atuh dibeliin apa gitu, diajak main gitu. Iya, kalian bisa menghibur kode gitu mah. Asik ya. Kirain Gak ada maksudnya aku gak ada yang hibur sama sekali guys. Itu bener-beneran soalnya kan di kos tuh beneran nangis aja sendiri kesorangan. Kayak rasa dunia runtuh pisah dan udah gitu paling di susah. mana? Pasti sana di Aussie dari situ. Bule dong. Apanya? Oh yang suka nggak? Orang Indo juga sih. orang Indo. Orang Indo juga. Ya itu ngaruh pas kuliah pas ini semuanya ngaruh semua itu. Kacau lah. Terus udah gitu pergi kuliah teh nggak mood teh ya. Iya nggak mood. Nah, jadi kan tempat kuliah itu tempat pelarian saya. Gitu. Jadi kan soalnya pas ngerjain sesuatu jadi lupa kan sama semua si cowok-cowok segala macam itu. Gitu sih. Ya kuliah, tempat kuliah. Berarti pendidikan ya tempat apa sih pelariannya teh? Kok gue mah enggak. Males. Main gue mah. Iya, itu tadi apa ya? Masa Masa tergalau ya. Terus gue juga waktu itu teh kan lagi galau kayak gitu, kan patah hati sama cowok. Terus taunya teh nggak lama ikut mami pelayanan, ketemu cowok yang 10 tahun itu di gereja kan, dia sama pacarnya, mantap kan. Pulangnya langsung cerita sama si mami kan, di tempat makan nangis. Aduh ya ampun. Terus pas ketemu nyapa gitu. Iya nyapa dianya yang ngedeketin kok. Cenah pantesan gue kayak kenal yang khotbah cenah, ternyata lu cenah gitu. Iya. Terus ngobrol-ngobrol, udahnya mah nangis, di depannya mah ketawa dah, di belakangnya mah nangis. Oh sebentar Rel, kamu ada pesan nggak untuk cowok itu? Hah? Ada pesan? Oh pesannya semoga langgeng dan bahagia. Udah punya anak. Iya. Nah terus kan pas masa ada kan pasti masanya yang terpuruk pisan kan. Nah itu teh ada nggak titik baliknya gitu sampai kita teh bisa benar-benar ketemu Tuhan terus dapat jawaban gitu. Oke. Bisa. Ada sih. Itu teh tambahin satu lagi yang tadi masa galau teh. Jadi itu teh barengan kuliah, kerja sama cowok, sama temen juga deh. Oh. Iya. Kompleks ya. Iya kompleks sekali. Aduh. Tapi pas masa titik terbaliknya mah Titik terbalik. Titik naon tadi? Titik bangkit ya. Titik bangkitnya teh pas apa namanya kayak nggak tahu nih pas aku kan luntang-luntung jadi pas
lagi stres jalan-jalan sendiri terus nggak tahu ngahulang kemana gitu, jalan aja ketemu sama entah dari mana orang ini gitu terus dia nanya-nanya kan halo, kebetulan orang Indo gitu kan, ngobrol-ngobrol terus ngajakin doa gitu. Nah pas dia ngajakin doa terus aku kan nggak bisa apa namanya orangnya ngasih tahu keluarin gitu kalau misalnya susah teh pengennya dipendam sendiri doang. Nah pas dia ngajakin pertamanya sih doa doang sih, pas ngajakin doa nah baru disitu kayak keluar semua wah tumpah ruah kan. Nah pas itu titik ininya sih, titik bangkitnya sih ayo sok tuh berdoa. Nah pas itu tuh kayak dikasih jawaban gitu sama Tuhan, kayak ada pencerahan ting gitu apa namanya, aduh lupa apa sih tepatnya sih, tapi cuman kayak lebih damai sih, mungkin itu yang kerasa dulu sih, lebih damai. Terus jadinya terus-terusan apa namanya pengen lagi doa. Nah itu jadi titik bangkit dan ngebalikin. Jadi pas ngerasa damai terus cari Tuhan, kebaliknya teh bukan aku aja gitu. Pertama jadinya aku nggak mikirin lagi yang sekitar dan semua di sekitar gitu langsung berbalik semua, itu yang kaget pisan gitu. Jadi pertama yang apa soal yang masalah pasangan hidup nggak terlalu kepikiran, yang kerjaan yang tadinya dari jelek pisan maksudnya teh kan aku sering bisa dimarahin, itu juga jadi apa namanya nggak dimarah-marahin lagi, jadi bisa ngerjain. Terus yang teman sih yang paling signifikan sekali sih, jadi teh kan aku teh ada masalah sama temen gitu, ini masih kadang-kadang suka kepikiran sedikit sih, memang sih karena kebodohan aku gitu kan, apa namanya kayak sedikit intinya masih kayak ditusuk dari belakang gitulah. Jadi teh aku sama teman yang baik aku ini jadi kita berantem gitu. Nah jadinya kan udah ini kan apa namanya clash lah ya. Nah pas Tuhan balikin itu teh teman aku yang tiba-tiba minta maaf duluan, asa aneh gitu. Padahal dia marah pisan tiba-tiba ngajak ketemuan. Nah itu yang kaget kan, wah itu mah di dalam hati sebenarnya iya itu gara-gara lu gitu pengen ngomong kayak gitu kan. Tapi sekarang tuh udah mikir ya sih salah aku juga sih, maksudnya terlalu egois mikirin diri sendiri. Nah di situ pas dia minta maaf udah kaget. Nah kenapa kita bisa marahan karena satu teman ini gitu. Nah dia juga kaget ngeliat kita pas tiba-tiba satu hari ya hari Minggu itu teman yang ini yang teman baik aku tiba-tiba hai Lisa cuman nyapa gitu doang. Satu orang ini pas lihat dari jauh tuh langsung kayak runtuh dunianya, langsung dia nggak pernah main lagi sama kita. Itu teh kayak ya kan aku bilang dia syukurin ya kan itu ya maksudnya, tapi teh itu titik balik pisan gitu. Jadi pas ketemu Tuhan semua teh di sekitar juga Tuhan balikin gitu, kayaknya masih ya itulah kayaknya mungkin Tuhan ngasih tahu untuk bertobat, nggak mikirin apa, nggak tergantung sama keadaan pisan lah gitu, temen dan kerja dan lain sebagainya bikin galau ya gitu sih. Kapan itu teh? Itu teh pas masa-masa di kuliah, jadi semuanya itu pas akhir semester yaitu umur 22-an ya. Nah situ kan itu soalnya udah kuliahnya berat bukan berat sih sebenarnya ya, semester akhir udah gitu aku kan bari kuliah bari kerja juga, terus juga apa namanya ya pelayanan teman segala macam. Nah itu semua nyatu di situ sih gitu. Jadi itu terakhir galau teh? Yang titik bangkit ya. Kalau terakhir galau bukan itu. Tadi baru aja tadi. Gitu. Terus kalian gimana tuh titik bangkitnya nih? Ya dulu sok. Titik bangkit. Titik bangkit dari kegalauan yang terpuruk gitu. Kalau aku mah gimana ya? Hatinya tuh rada dingin, jadi teh seiring berjalannya waktu tuh bisa lupa sendiri. Saya lebih mentingin uang waktu itu dibanding cinta. Tapi kalau misalnya terakhir galau, terakhir sedih mah tahun lalu. Terus udah gitu teh kayak dapetin yang mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Bila matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Dari situ teh kayak mulai ngejaga mata, nggak lihat lagi yang nggak perlu dilihat, kayak hiburan-hiburan yang di luar Tuhan. Jadi kayak media sosial gitu mulai di uninstall. Terus kan aku suka nonton YouTube, aku udah nggak nonton YouTube lagi. Movie juga aku suka nggak nonton movie lagi. Tapi nah sejak itu teh kayak kehilangan itu teh kayak menderita 2 hari teh. Tapi setelah 2 hari itu teh kayak mulai mendapatkan hidup. Jadi kayaknya teh mata teh mulai terang gitu. Jadi kalau dulu teh apa-apa sedikit marah karena mata aku udah nggak ngeliat gitu lagi teh, terjadi suatu hal yang tidak sesuai dengan aku teh aku jadi nggak marah. Kayaknya dulu suka marah karena misalnya lihat di film,
dalam keadaan gini teh orang marah teh lumrah gitu. Terus sekarang mah jadi nggak marah, ngapain marah gitu. Terus kayak galau gitu kan karena ngeliatin media sosial, karena udah nggak ngeliat lagi jadi nggak galau lagi gitu. Jadi pilihannya teh cuman satu, cuman bangkit kan. Kalau saat teduh baca Alkitab kan jadi cuman tahu itu gitu, pilihannya teh bangkit gak. Jadi kalau dulu mah kayaknya lebih ke arah down gitu, depresi. Kalau sekarang udah enggak karena matanya udah ngeliat ke situ lagi. Jadi di situ kayak titik bangkit. Jadi kalau apa-apa teh, kalau misalnya ketahuan dosa apa juga sadar teh bukannya down, ya udah aja pilihannya cuman bangkit. Kalau ada apa yang sadar teh udah aja tinggal lakuin kebenaran, tinggal gitu aja. Jadi dulu mah ngerasa nggak bisa, sekarang juga nggak bisa sih, tapi kayak Tuhan teh bakal ngebuat bisa gitu. Udah dari situ kayak, jadi kayak meskipun aku mencari tapi tetap aja bisa menemukan teh karena Tuhan yang memberikan dirinya buat aku. Dari situ. Iya. Bagus. Yeay. Next Orel. Aku mah kan iya dari umur 26 apa 27 gitu. Lumayan itu juga kan lama. Sempet ada masa yang galau pisan kan. Aku kira teh itu teh yang paling di bawah gitu. Nah udah gitu teh, jadi yang itu teh sampai tiap hari doa. Pelariannya teh benar-benar tiap hari doa. Terus kayak sekali gak doa teh takut gitu, takut galau gitu. Nah udah gitu teh udah gitu dicoba terus kan, dikenalin cowok gagal, terus kenalan sama ini gagal terus teh jadi kan sampai kayak cuman deket-deket doang kan, nggak sampai ngomong gitu. Nah udah gitu teh ada ini mah yang paling hancurnya mah pas waktu cowoknya teh emang kayak serius gitu. Nah si cowoknya udah kayak serius, jadi teh salahnya adalah berharap sama laki-laki gitu, bukan sama Tuhan. Tuhan kan yang ngasih padahal kan harusnya. Nah berharapnya sama cowok. Nah dari situ mungkin banyak teguran pisan lah. Dari situ mah kayak ditampar Tuhan pakai laki-laki. Ya terus teh di situ teh ya mulai berapa tahun nih rada hancurnya. Terus sampai kayak yang marah sama Tuhan, udah gitu teh ya stres, sakit-sakitan, udah gitu teh udah gitu bisa dimana tiap subuh bangun buat nangis gitu. Kebangun jam 2, jam 3 gitu buat nangis. Nah udah gitu teh, nah sejak itu udah gitu teh mulai kita teh kayak belajar Torah gitu kan. Nah itu teh kayak banyak ditampar juga ternyata. Kayak kalau apa kita teh gak apa ya, jangan ngerasa kan saya teh sakit hati, ngerasanya orang lain yang salah, layaklah saya marah gitu. Padahal teh enggak kan, karena saya ngerasa lebih baik dari orang itu, karena jadinya teh kepahitan, nggak mau ngampunin gitu kan. Udah gitu akhirnya dari situ teh justru sejak ditampar itu teh justru malah ketemu Tuhan gitu. Jadi tiap kali ingat misalnya sama cowoknya teh, tiap ingat sama cowoknya juga baca Alkitab gitu kan. Dilupanya bener-bener pakai baca Alkitab gitu, bener-bener tiap detik baca Alkitab gitu, biar lupa, biar bener-bener pengaliannya ke Tuhan. Gak tau sih gimana itu teh. Terus tiap kali sedih juga doa gitu ke Tuhan, datang sama Tuhan. Akhirnya untung Tuhan baik ya, walaupun mungkin itu juga kayak egois, tapi Tuhan teh justru di situ teh bener-bener ketemu Tuhan gitu, bener-bener bisa apa ya, apa sih kalau baca kitab teh nemuin Tuhan, bener-bener ketemu Tuhan lah pokoknya. Terus teh sadar gitu, gue tuh ngerasanya mungkin orangnya baik kali ya, ngerasa baik. Nah gue tuh di situ teh jadi ngerasa oh gue teh jahat, gue teh salah gitu, semuanya teh salah gue, bukan salah orang lain gitu. Jadi belajar itu sih, kita yang bodoh, kita yang salah. Terus akhirnya baca Paulus kan, apa ya, Kisah Para Rasul atau apa, pokoknya kitabnya Paulus. Katanya ada orang yang nggak menikah karena panggilan, nah ini karena orang lain gitu. Loh bukan gitu ya. Nggak, udah sejak itu mah, sejak ketemu Tuhan entah kenapa gue juga lupa kapan terakhir gue galau, kapan terakhir gue nangis gitu. Gue juga sampai lupa gitu.
padahal tadinya tuh bener-bener bucin, bisa nangis terus gitu, kerjaannya tuh bener-bener nangis, kayaknya gila lah bucin bisa. Kayak kesel pisan lah kalau ingat juga. Tapi justru nggak tahu kapan Tuhan teh apa kayak jawabannya tuh bener-bener Tuhan gitu, nggak tahu lagi gimana ngejelasinnya, tapi bener-bener jawabannya teh Tuhan gitu. Kayak Kita nggak bisa teh dikata-katain. iya, kita mungkin teh kan cewek haus di apa ya, dipuji, disayang-sayang gitu kan, padahal teh Tuhan cukup kalau kita menikah cowoknya bisa meninggal kan, bisa ninggalin kita, terus kalau kita menikah juga kita bakal lihat sikap aslinya, dia benci kita, kita benci dia gitu. Tapi kalau sama Tuhan kan kayak beda gitu. Gua ngerasanya kayak kayak hubungan yang paling sejati lah, beneran ngerasa yang hubungan paling sejati, soalnya nggak bakal terpisah oleh apapun juga kan. Sama mami papi aja kita tuh bisa berpisah kan. Nah tapi kalau sama Tuhan mah kayak nggak pernah berpisah, kayak lebih untung ketemu Tuhan gitu. Gitu sih. Tapi kayak bersyukur juga sih pernah ngerasain itu walaupun bucin. Tapi teh ngerasa bersyukur bener-bener ketemu Tuhan gitu. Selama ini teh ya dari kecil emang yang anak pendeta pasti ngomonginnya rohani ya terus kan. Tapi ini mah bener-bener hubungan gitu, yang bener-bener ketemu sama Tuhan. Teh kayak gimana Tuhan teh baik gitu, ngehibur, terus kayak tetap setia gitu, walaupun kita teh kan udah marah sama Tuhan, udah itu mah udah pasti gak setia kan, marah sama Tuhan, nyalahin Tuhan, padahal kan itu salah kita sendiri. Jadi teh gue belajar bisa lah keinginan yang bikin kita teh berbuat dosa gitu. Kita teh dari mata ngerasain pisan, yang dari mata ngelihat pengen pisan, terus akhirnya menghasilkan dosa gitu. Iya, jadi jauh sama Tuhan kan, jadi apa sih, marah gitu. Ya kayak benar-benar direndahin teh sampai ke bawah pisan gitu. Iya, kayak gitu. Ya. Bener sih, kalau apa ya, bener dulu sih. Gue juga jadi inget karena aku terlalu berharap sama keadaan kan. Pengennya teh keadaan ini yang aku sukai, jadi teh pas mata teh, iya sih kayak dari sini juga pas titik tergalau itu teh jadi belajar yang sekarangnya sih, bahwa mata itu teh belum tentu yang apa yang aku lihat teh bener gitu. Maksudnya Iya sih. iya itu teh maksudnya teh oke ya, memang sih memang Tuhan kasih berkat kan, tapi teh orangnya teh aku teh kayak lupa diri gitu. Euforia kan, jadi suka dengan berkat ini semua, bukan Tuhan yang suka sih, berkatnya gitu ya. Suka itu kan. Jadi teh si mata ini gitu memang Tuhan kasihkan untuk kita gitu. Jadi apa namanya, belajar juga jadi ingatnya mestinya teh ya apa yang ngasihnya, yang ingatnya gitu. Suka lupa, aku juga suka lupa kayak gitu. Kalau misalnya udah sukanya sama berkatnya, memang pasti langsung melenceng pisan itu semuanya, karena ya terlalu suka dengan keadaan. Jadi kayak ditegur, jadi bukan soal keadaan, bisa tentang Tuhannya, Tuhan yang ngasih gitu. Oh iya. Gitu. Nah berarti kan tadi kan udah tuh ya titik bangkitnya, kesimpulannya nih, karena kan kita semua nih jomblo nih, udah umur segini lagi kan ya. Kesimpulannya di dalam Tuhan, pertama dari si Aurel. Kesimpulannya ya itu sih yang paling dapetin pisan mah soal mata sih, bener yang mata kan, dari ngeliat gitu kan, lihat orang lain, lihat keadaan, terus jadinya teh punya keinginan kan. Nah keinginan itu teh yang akhirnya menghasilkan dosa, terus teh bikin jauh sama Tuhan, bikin jadi penjahat itu jadi musuhnya Tuhan, jadi lawannya Tuhan gitu kan. Nah jadi mungkin nih buat cewek-cewek yang apa sih, yang belum merasakan umur segini dan apa sih masih sendiri gitu kan, jadi teh harus sungguh-sungguh dari sekarang, dari umur yang muda gitu. Kayak dulu juga kan asal gitu kan, Kayak rugi ya ngebuang waktu ya. iya ngebuang waktu, nyeselnya tuh udah pas sekarang gitu, nyesel sekarang, terus udah keburu ngerasain sakit hati. Coba kalau dari awal kita nggak buka hati kan kita nggak akan pernah sakit hati gitu. Nah itu juga harus hati-hati. Kok hati-hati? Ya gitu. Terus ya sama
tentang yang keinginan itulah kita teh paling lemah soal itu, keinginan, terus bisa bikin dosa. Terus ya harus benar-benar harus ngerasain ketemu Tuhan sekarang supaya kita teh puas sama Tuhan sekarang gitu. Walaupun misalnya dapat atau enggak, kan kalau dapat juga kan bukan berarti kita bakal bahagia hidupnya kan. Iya. Kita bakal menderita kan. Iya. Nanti lebih banyak harus belajarnya kita teh harus puas gitu sama Tuhan. Kalau enggak gimana kita ngejalanin married life. Married life. Mantap sih juga ya. Betul sekali, aku idem aja lah. Apaan toh? Iya sih ya. Oh ya, jadi gue mah saya mah harus sadar, ya mau setuju atau nggak setuju, percaya atau nggak percaya, sebenarnya Tuhan teh cukup sebenarnya buat kita. Karena saya teh banyak berbuat dosanya gini, ngerasa usaha sendiri teh bisa, terus dulu jadi lumayan bisa ngedapetin apa karena usaha. Misalnya teh di saat umur saya masih muda lumayan gitu pendapatannya, saya teh bisa traveling terusan, bisa beli ini itu sendiri, bisa kalau mau keluar dari rumah juga sebenarnya udah bisa hidup sendiri, mau menikah pacaran juga kayak dapat gitu. Tapi ketika itu semua dijalani teh hati saya teh murung, hati saya teh sedih, kayak gak ngedapetin hidup, padahal saya teh udah mulai mendapatkan apa yang saya cita-citain. Jadi sebenarnya mau percaya atau nggak percaya, sebenarnya Tuhan teh cukup buat kita. Jadi pribadi Tuhan teh cukup, bukan solusi jawabannya, itu teh bukan jawaban, itu mah jasmani lah yang masih sama kayak harapan yang dulu. Jadi kalau misalnya udah ketemu pribadi Tuhannya, itu teh benar-benar jawaban solusi dari hidup, membuat hidup teh jadi hidup. Karena dulu hati saya teh murung karena hidup saya teh nggak hidup. Ya ini teh emang nggak bisa dijelasin sama kata-kata, tapi kalau dilakuin tuh dirasain baru kayak oh iya gitu. Ya juga ya. Atulah. Bisa. Benar juga sih, jadi memang lebih ada baiknya lah ikut ketemu Tuhan gitu pada saat sendiri ya belum ada siapa-siapa, maksudnya bukan sendirian di dunia ya, tapi belum ketemu pasangannya atau enggak ya dan lain sebagainya gitu. Jadi mendingan cari Tuhan. Satu hal juga yang aku lihat, maksudnya sih sekarang ini ya pas udah bangkit nih, ketemu gitu, maksudnya Tuhan mau apa di hidup saya. Yang saya lihat adalah mereka itu ya, ada satu kesempatan aku ngelihat mereka benar-benar mencapai yang dibilang dunia capai gitu, yang maksudnya yang teman-teman aku capai gitu. Dan anehnya pas ngobrol, anehnya gitu, mereka misalnya ditanya sesuatu hal, kamu kerja apa atau enggak, oh udah mau hampir nikah gitu, tapi anehnya di mata mereka seperti mereka ngomong nih kayak apa sih kata-katanya, intonasinya teh senang, tapi matanya kayak nggak seneng gitu. Saya bingung, jadi teh bingungnya gini, kok bisa gitu. Jadi pas ngomong teh, oh iya saya udah buat ini bla 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 segala macam gitu, tapi raut mukanya gitu tidak menunjukkan kalau itu teh pencapaian yang membuat saya bahagia gitu. Iya. Ternyata teh yang entah gimana ya, jadi kayak aku lihat kenapa anehnya gitu, tiba-tiba kok dipikir teh mikir gini, kok kamu kok kayak nggak seneng, matanya beda gitu. Kan ada yang beda ya, yang saya lihatnya beda, misalnya di lingkungan yang sekarang ini nih, yang saya bersama dengan kalian kalian misalnya bilang ada kesusahan atau segala macam, tapi teh mata kalian tuh bersinar gitu, itu beda pisan gitu. sister di sana bersinar-sinar. Tapi kalau misalnya mereka gitu ya yang dicapai, mereka teh nggak, mata mereka teh nggak ini, nggak bersinar gitu, kayak tidak ada suatu hal yang kurang gitu. Jadi seperti bukan kebahagiaan, walaupun juga mereka sepertinya ada dengan pacarnya gitu, tapi itu seperti tidak bukan suatu kebahagiaan gitu. Jadi ketemu ternyata teh kebahagiaan yang sesungguhnya pas kita teh benar-benar ketemu Tuhan. Jadi bukan pas bukan pas dapetin semua hal yang dunia ini gitu. Jadi hanya Tuhan teh si sumber kebahagiaan itu yang ngasih teh kekosongan gitu di dalam Mengisi kekosongan. Kayaknya sih gitu sih, jadi beda sih matanya ya gitu sih. Iya. Ya. Nah Iya. Jadi kita berarti harus belajar nih benar-benar ketemu Tuhan supaya benar-benar Tuhan yang muasin kita kan.
walaupun jomblo atau punya pasangan kan pasti tetap butuh Tuhan, tetap butuh yang dipuasin. Kita dipuasinnya sama Tuhan. Kalau kita dipuasin sama dunia mah kita nggak akan pernah puas kan. Ya itu. Ya. Semoga Sampai sini podcast hari ini, kita ketemu lagi di podcast yang kedua ya. Dadah.